Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Dwi Prayogi ingin mempresentasikan untuk tugas UAS mata kuliah Estetika dan Humanisme. Izin saya share screen. Yang pertama-tama saya akan menampilkan lembar jawaban UAS mata kuliah Estetika Humanisme. Selanjutnya saya akan mempresentasikan makalah Estetika Humanisme tentang kepemimpinan. Yang pertama, ada kata pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi UAS untuk mata kuliah Estetika Humanisme dengan judul Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Adinda Arifiah, SIKOM, MIKOM yang telah membimbing dan memberi tugas ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Selanjutnya ada daftar isi. Bab 1 pendahuluan, ada bab 1 latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Tujuan penulisan. Lalu bab 2 tentang pembahasan, ada definisi menurut para ahli, ada pengertian kepemimpinan, teori kelahiran pemimpinan, dan teori kepemimpinan dan kecerdasan. Yang B, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Poin C, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Yang D, sikap hubungan kemanusiaan. Poin 2.5 ada tipe dan gaya kepemimpinan. 2.6 ada syarat-syarat kepemimpinan. 2.7 yaitu ciri-ciri kepemimpinan yang baik. 2.8 pemimpin dan pimpinan Indonesia. Bab 3 ada penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Seiring perkembangan zaman, kepemimpinan secara ilmiah mulai berkembang bersamaan dengan pertumbuhan manajemen ilmiah yang lebih dikenal dengan ilmu tentang memimpin. Hal ini terlihat dari banyaknya literatur yang mengkaji tentang kepemimpinan dengan berbagai sudut pandang atau perspektifnya. Kepemimpinan tidak hanya dilihat dari bak saja, akan tetapi dapat dilihat dari penyiapan sesuatu secara berencana dan dapat melatih calon-calon pemimpin. Sejarah timbulnya pemimpinan, sejak nenek moyang dahulu kala kerjasama dan saling melindungi telah muncul bersama-sama dengan peradaban manusia. Kerjasama tersebut muncul pada tata kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya, menentang kebuasan binatang, dan menghadapi alam sekitarnya. Berangkat dari kebutuhan bersama tersebut, terjadi kerjasama antara manusia dan mulai unsur-unsur kepemimpinan. Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dari kelompok tersebut ialah orang-orang yang paling kuat dan pemberani. Selanjutnya, kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial sebab prinsip-prinsip dari rumusannya diharapkan
dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Ini menurut Mujiono tahun 2002. Lalu definisi kepemimpinan menurut Tit Terry Hoyt dalam Kartono tahun 2003 adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Kepemimpinan menurut Yong dalam Kartono tahun 2003 lebih terarah dan terperinci dari definisi sebelumnya. Menurutnya, kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Isinya satu, bagaimana pengertian pemimpin itu menurut para ahli? Dua, apa saja pengertian kepemimpinan itu? Tiga, apa saja teori kelahiran kepemimpinan itu? Empat, apa saja teori-teori kepemimpinan? Lima, bagaimana tipe dan gaya kepemimpinan? Enam, apa saja syarat-syarat kepemimpinan? Tujuh, bagaimana ciri-ciri kepemimpinan yang baik? Selanjutnya, di poin 1.3 ada tujuan tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang kepemimpinan, baik itu pengertian kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, tipe dan gaya kepemimpinan, syarat-syarat kepemimpinan, dan ciri-ciri kepemimpinan yang baik itu seperti apa. Di samping itu, makalah ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas-tugas UAS mata kuliah Estetika Humanisme yang diberikan oleh Ibu dosen Adinda Arifia SIKOM MIKOM. Selanjutnya, poin 2.1 definisi kepemimpinan untuk menurut para ahli. Menurut Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya, kepemimpinan dalam kepemimpinan pendidikan tahun 1999 menyatakan pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat atau pengikutnya ke arah mencapai maklumat yang ditetapkan. Menurut Miftah Toha dalam bukunya Perilaku Organisasi, pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan memimpin. Artinya, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Menurut selanjutnya ada menurut Kartini Kartono, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Dan di sini ada menurut C.N. Coley. Terus ada beberapa para ahli. Selanjutnya di sini meneruskan dari C.N. Coley dalam The Man, Nature, and the Social Order, pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan dan sebaliknya. Semua gerakan sosial, kalau diamati secara cermat, akan ditemukan di dalamnya kecenderungan-kecenderungan yang mempunyai titik pusat. Ini masih menurut para ahli. Selanjutnya ada nomor 2 ada pengertian kepemimpinan. Secara sederhana, apabila berkumpul 3 orang atau lebih, kemudian salah seorang di antara mereka mengajak teman-temannya untuk melakukan sesuatu, seperti nonton film, main bola, dan lain-lain. Pada pengertian yang sederhana, orang tersebut telah melakukan kegiatan memimpin karena ada unsur mengajak. Selanjutnya, tetapi dalam merumuskannya, batasan atau definisi kepemimpinan ternyata bukan merupakan hal yang mudah, dan banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang kepemimpinan yang tentu saja menurut sudut
pandangnya masing-masing, beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Satu, menurut Cons atau O'Donnell, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Nomor dua, menurut Wesley dan Yuki, kepemimpinan mengandung arti mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka. Dan sini ada banyak definisi-definisi menurut para ahli. Selanjutnya, ada poin A, unsur-unsur yang mendasari. Unsur yang mendasari kepemimpinan dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas adalah satu, kemampuan mempengaruhi orang lain, kelompok atau bawahan. Dua, kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok. Tiga, adanya unsur kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. B, sifat dasar kepemimpinan. Sifat-sifat mendasari kepemimpinan adalah kecakapan memimpin. Yaitu ada poin nomor satu, kecakapan memahami individual, artinya mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai daya motivasi yang berbeda pada berbagai saat dan keadaan yang berlainan. Nomor dua, kemampuan untuk menggugah semangat dan memberi inspirasi. Nomor tiga, kemampuan untuk melakukan tindakan dalam suatu cara yang dapat mengembangkan suasana. Kemudian, definisi menurut Locke yang dikemukakan di atas dapat dikategorikan kepemimpinan ada tiga elemen dasar, yaitu satu, kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi. Yang dua, kepemimpinan merupakan suatu proses, artinya proses kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas atau posisi jabatan saja, karena dipandang tidak cukup. Tiga, kepemimpinan berarti mempengaruhi orang-orang lain untuk mengambil tindakan. Artinya, seorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model, penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman. Tiga, teori kelahiran pemimpin. Para ahli teori kepemimpinan telah mengemukakan beberapa teori tentang timbulnya seorang pemimpin. Dalam hal ini terdapat tiga teori yang menonjol. A. Teori genetik. Penganut teori ini berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. B. Teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang yang menjadi pemimpin dibentuk dan bukan dilahirkan. Poin C. Teori ekologik. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin yang baik manakala dilahirkan telah memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki. Selanjutnya, poin 2.4, teori kepemimpinan. Memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Seseorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Beberapa teori tentang kepemimpinan antara lain, satu, teori kepemimpinan sifat atau trait theory. Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang pertama kali ini di Yunani kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan, yang kemudian teori ini dikenal dengan The Gridma Theory. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku
Pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. A. Kecerdasan. Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula. Poin B, kedewasaan dan keluasaan hubungan sosial. Umumnya, di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seseorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Poin C, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Poin D, sikap hubungan kemanusiaan, adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya. Dua, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal, yaitu pertama, yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh, gejala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkontribusi, berkonsultasi dengan bawahan. Tiga, teori kewibawaan pemimpin merupakan faktor paling penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok. Empat, teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel. 5. Teori kelompok. Agar tujuan kelompok dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Lalu, poin 5. Tipe dan gaya kepemimpinan. Kartono menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas. Satu, tipe karismatik. Tipe ini mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa. Dua, tipe paternalistik. Tiga, kepemimpinan dengan sifat-sifat antara lain: A. Menganggap bawahannya belum dewasa. B. Bersikap terlalu melindungi. C. Jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan. D. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Tiga, tipe otoriter. Pemimpin tipe otoriter punya sifat sebagai berikut. A. Pemimpin organisasi sebagai miliknya. Pemimpin bertindak sebagai diktator. C. Menggerakkan bawahan dengan paksaan. 4. Tipe militeristik. Dalam tipe ini ada sifat-sifat: satu, menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku. B. Lebih banyak menggunakan sistem perintah. C. Menghendaki keputusan mutlak dari bawahan. D. Formalitas yang berlebihan. E. Tidak menerima saran. F. Sifat komunikasi hanya sepihak. 5. Tipe demokrasi. Tipe demokrasi mengutamakan masalah kerjasama sehingga terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan. Lanjut, nomor 6. Syarat-syarat kepemimpinan. Ada tiga hal penting konsepsi kepemimpinan, antara lain: satu, kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Nomor 2, ada kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh kepadanya. 3, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya, kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Poin 2.7, ciri-ciri kepemimpinan yang baik. 1. Penglihatan sosial.
Artinya, suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari. Dua, kecakapan berpikir abstrak. Dalam arti seorang pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas, intelijensi yang tinggi. Jadi, seorang pemimpin harus dapat menganalisa dan memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya, sehingga bermanfaat dalam tujuan organisasi. Tiga, keseimbangan emosi. Orang yang mudah naik darah membuat ribut, menandakan emosinya belum mantap dan tidak memiliki keseimbangan emosi. Selanjutnya, poin 2.8 Pemimpin dan Pimpinan Indonesia. Satu, kepemimpinan Pancasila. Dalam rangka menjalankan tugas kewajibannya, seorang pemimpin harus dapat menjaga kewibawaannya, lebih-lebih dalam kemerdekaan dan pembangunan. Berhasilnya pembangunan nasional tergantung peran aktif rakyat Indonesia dengan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin nasional. Sekaligus merupakan sistem nilai yang harus dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara, khususnya para pemimpin. Kepemimpinan Pancasila adalah bentuk kepemimpinan yang selalu menggambarkan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Sumber-sumber kepemimpinan Pancasila. A. Nilai-nilai positif dan modernisme. B. Refleksi hakikat hidup dan tujuan hidup bangsa pada era pembangunan dan zaman modern. C. Intisari warisan pusaka berupa nilai-nilai dan norma-norma kepemimpinan yang ditulis para nenek moyang, pujangga, raja. Ada beberapa asas kepemimpinan Pancasila, yaitu A. Ing ngarsa sung tulada, B. Ing madya mangun karsa, C. Tuturi handayani, D. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, E. Waspada purwa wasesa, F. Ambek para marta, G. Prasaja, H. Satya, I. Geminastiti, J. Blaka, K. Legawa. Dua, kepemimpinan pembangunan dalam pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan membangun seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hakikat pembangunan adalah rangkaian upaya pembangunan dan perubahan yang dilangsungkan secara sadar, sengaja, berencana yang menuju kepada modernitas dan taraf hidup yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan pembangunan, diperlukan tiga tipe kepemimpinan yang mampu mengelola pembangunan, yaitu pemimpinan administrator dan sosioteknorat. Pemimpin administrator pembangunan bertugas untuk melakukan rentetan usaha bersama dengan rakyat untuk mengadakan perbaikan. Ada bab 3, di sini ada penutup yang isinya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan, atau kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang mempengaruhi motivasi yang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas intelektual, intelijensi, skill, dan kemampuan keahlian. Memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengar, dan siap dikritik. Apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki, pemimpin maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Dua, di sini ada saran. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh penulis, maka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar lagi, disarankan kepada para pembaca untuk membaca literatur-literatur yang telah dilampirkan pada daftar rujukan. Berikut daftar pustaka yang menunjang pembentukan makalah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.